Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iudia Sretnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 13 April 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat sebesar 0,15% atau 10,99 poin ke level 7.214,78 pada akhir perdagangan Selasa. Kapitalisasi pasar bursa parkir di level 9.421,1 triliun rupiah dan nilai transaksi tercatat sebesar 15,91 triliun rupiah dengan volume perdagangan sebanyak 27,58 miliar unit saham. Sektor barang baku memimpin penguatan dengan apresiasi sebesar 0,86% dan diikuti oleh sektor barang konsumen non-primer yang juga menguat sebesar 0,75%. Investor asing ramai mencatatkan aksi beli bersih atau net foreign buy hingga mencapai 1,51 triliun rupiah di seluruh pasar. Arus deras capital inflow yang tercatat masuk ke dalam pasar modal Indonesia menjadi salah satu faktor penunjang kenaikan IHSG. Saham PT Telkom Indonesia menjadi yang paling banyak diburu asing dengan net buy mencapai 445,61 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya ada saham PT Bank Sentral Asia yang diakumulasi asing senilai 263,55 miliar rupiah dan saham PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 251,75 miliar rupiah. Di sisi lain, investor asing justru melakukan aksi jual atau net foreign sell terhadap saham PT Semen Indonesia sebesar 27,65 miliar rupiah dan saham PT Bank Mandiri sebesar 26,53 miliar rupiah serta saham PT Sumber Alvaria Trijaya sebesar 24,67 miliar rupiah. Menguatnya IHSG terjadi di tengah bursa Asia Pasifik yang bergerak variatif. Sementara itu, bursa Wall Street ditutup ke zona merah pasca imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat 10 tahun tercatat naik mendekati 2,8%. Dari dalam negeri, Bank Indonesia memperkirakan penjualan eceran pada Mei 2022 akan meningkat tinggi dibandingkan dengan periode bulan-bulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari indeks ekspektasi penjualan yang diperkirakan mencapai 157,8 pada Mei 2022, naik dari bulan sebelumnya yang sebesar 151,8. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan menguat tipis 0,15% ke level 7.214,78 pada perdagangan Selasa. Investor asing membukukan pembelian bersih atau net buy hingga 1,5 triliun rupiah. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan, IHSG berhasil menguat di tengah pelemahan indeks Amerika Serikat dan bursa regional. Menurut Herditya, pelemahan indeks Amerika Serikat dan bursa regional disebabkan adanya inverted yield curve pada obligasi tenor 10 tahun. Selain itu, Herditya juga mengatakan pelaku pasar masih mencermati data inflasi Amerika Serikat yang akan rilis 12 April waktu setempat. Herditya memperkirakan IHSG Rabu berpeluang bergerak menguat namun cenderung terbatas untuk menguji 7.250. Level support berada di 7.146 dan resisten di 7.320. Menurut Herditya, pergerakan IHSG hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen kondisi perekonomian dan pengetatan moneter di Amerika Serikat, serta pergerakan harga komoditas. Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan, IHSG kembali membentuk pola shooting star dengan upper shadow yang panjang pada perdagangan kemarin. Sementara itu, stokastik RSI dan MACD cenderung membentuk fase awal pembalikan arah. Karena itu, IHSG masih akan rawan terkoreksi ke kisaran 7.150 hingga 7.175 hari ini. Valdi mengatakan, aksi beli investor asing dipicu oleh data domestik yang kuat di tengah peningkatan resiko ketidakpastian global.
Data terbaru menunjukkan pertumbuhan indeks penjualan real sebesar 12,2% year on year di kuartal pertama 2022, lebih tinggi dari 10,4% year on year di kuartal keempat 2021. Masih dari dalam negeri, para pelaku pasar juga cenderung mengantisipasi potensi berlanjutnya surplus neraca perdagangan Indonesia di Maret 2022. Menurut Valdi, kondisi tersebut berdampak positif pada upaya pemerintah mempertahankan laju pemulihan ekonomi domestik di tengah risiko peningkatan inflasi. Valdi mengatakan, saham-saham yang terkait konsumsi masyarakat seperti ACES, ERAA, dan SIMP dapat diperhatikan. Saham lainnya yang termasuk dalam top picks hari ini adalah BTPS, KRAS, dan TINS. Kita beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat kian naik pada perdagangan Selasa seiring pernyataan Bank Sentral Amerika Serikat terkait suku bunga acuan. Selain itu, harga emas naik karena pasar saham Amerika Serikat jatuh dan kelanjutan perang Ukraina dengan Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda segera berhenti. Pada perdagangan Selasa pukul 15.37 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkerek 6,3 US dollar menjadi 1.954,5 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga menguat 0,64 US dollar ke level 1.954,07 US dollar per troy ounce. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat melonjak ke level 100,160. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp997.000, naik Rp4.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp902.000 per gram, di mana nilai itu lebih tinggi Rp4.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia berbalik menguat pada perdagangan Selasa petang. Adanya kemungkinan sanksi lanjutan negara-negara barat kepada Rusia masih menjadi perhatian para investor. Pernyataan OPEC bahwa cukup mustahil untuk menggenjot produksi demi menutup kekurangan pasokan di tingkat global turut mendorong harga komoditas ini. Pada perdagangan Selasa pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei 2022 naik 2,58% menjadi 96,72 per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni 2022 menguat 2,51% menjadi 100,95 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Organisasi Energi Internasional berencana untuk melepaskan sekitar 240 juta barel selama 6 bulan ke depan, dan 180 juta akan dilepaskan dari stok Amerika Serikat dengan tingkat 1 juta barel per hari mulai Mei 2022. Sementara itu, Uni Eropa sedang menyusun proposal untuk embargo minyak seluruh blok di Rusia. Di sisi lain, OPEC memperingatkan bahwa pengurangan dari minyak Rusia dan ekspor cairan lainnya karena sanksi yang ada bisa mencapai 7 juta barel per hari. OPEC menambahkan, volume itu tidak mungkin untuk digantikan dengan menggenjot produksi. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah berpotensi melemah pada perdagangan Rabu hari ini. Potensi inflasi Amerika Serikat yang meningkat membuat pamor dolar Amerika Serikat kian cemerlang. Research and Education Koordinator Valbury Asia Futures, Nanang Wahyudin mengatakan data inflasi konsumen Amerika Serikat yang naik akan membuat dolar Amerika Serikat menguat. Menurut Nanang, dolar indeks saat ini sudah di atas level 100. Penguatan ini ditopang membaiknya data Amerika Serikat dan antusias pasar atas langkah The Fed yang akan secara agresif mengambil kebijakan moneter. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, inflasi Amerika Serikat Maret diperkirakan meningkat menjadi 1,2% secara bulanan dari bulan sebelumnya 0,8%, di mana inflasi tahunan diperkirakan meningkat menjadi 8,4% year on year
dari 7,9% year on year. Lockdown di China dan Shanghai juga menjadi faktor pemberat bagi rupiah. Joshua memperkirakan rupiah Rabu akan berada di 14.350 hingga 14.450 rupiah. Jika proyeksi Nanang, rupiah akan berada di 14.350 hingga 4.400 per dolar Amerika Serikat. Kurs rupiah di pasar spot stagnan ke Rp14.365 pada Selasa, sedangkan kurs Cisdor menguat 0,04% ke Rp14.364. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Seretan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.